Eh, Warnaan graf itu salah satu topik kajian juga ya di dalam teori graf. Nah, di dalam pewarnaan graf ini tuh bisa diaplikasikan ke dalam berbagai macam permasalahan juga ya dalam dunia nyata. Nah, seiring berkembangnya waktu, zaman, dan teknologi ya, maka ilmu terkait dengan pewarnaan graf ini juga mengalami perkembangan. Yang akan saya ajarkan terlebih dahulu kepada kalian adalah konsep pewarnaan graf yang dasar. Dalam arti, memang konsep dasarnya, konsep awalnya ya, seperti yang akan kita pelajari ini. Tapi nantinya, dalam perkembangannya, itu terdapat berbagai macam jenis pewarnaan. Ada pewarnaan anti magic, ada pewarnaan pewarnaan anti magic, pewarnaan kan pelabelan anti magic ya. Pewarnaan apa pelangi rainbow coloring, ada rainbow anti magic coloring dan juga eh, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya banyak berbagai eh, jenis perwarnaan graf yang bisa kita pelajari. Tapi kita nggak mungkin untuk mempelajari semuanya dalam perkuliahan ini. Kita hanya eh, memilih atau kita mungkin bisa mempelajari sebagian kecilnya saja ya. Nah, selanjutnya ketika jika nanti kalian tertarik dengan topik warnaan graf ataupun pelabelan graf, kemudian kalian ingin jadikan sebagai bahan skripsi kalian, itu kalian bisa untuk searching ya lebih lanjut di internet, di Google itu terkait dengan penelitian-penelitian terkini ya untuk topik pelabelan dan pewarnaan graf itu masih berkembang sampai sekarang. Jadi kalian bisa cek di sana dan juga kalian bisa untuk berdiskusi dengan saya ataupun dengan dosen-dosen yang lainnya. Nah, eh warnaan graf ini mirip ya dengan pelabelan graf. Dalam arti seperti ini. Kalau pelabelan graf itu kalian memberikan label atau angka gitu ya pada pada graf kan sesuai dengan aturannya ya kayak kemarin kalian kan EMTL gitu kan eh, ada aturannya. Nah, dalam warnaan graf itu juga mirip. Cuman bedanya kalau label itu kita pakai angka, kalau ini kita memberikan warna pada graf dengan aturan tertentu. Nah, berkembangnya zaman atau teknologi ini membuat pewarnaan graf itu juga bisa dikombinasikan dengan pelabelan graf nantinya ya. Kenapa? Karena ternyata warna itu kan juga beda-beda ya, dan warna itu bisa kita anggap sebagai label juga kan. Contoh, misal kita mau membeli warna merah, kita labelin merah itu notasinya satu gitu kan. Kemudian warna biru, notasinya dua, lambangnya dua. Warna ungu, tiga. Warna lain sebagainya gitu kan. Akhirnya konsep pewarnaan ini nggak hanya terkait dengan apa nama-nama warna yang sesungguhnya, tapi kok ada 24 warna yang berbeda misalkan. Kan kita bingung ya, susah mau menamai apakah biru muda, biru tua, biru setengah muda mungkin atau yang lainnya gitu kan agak susah. Makanya akhirnya nanti dalam pewarnaan graf itu kita juga bisa memisahkan warnanya itu dalam bentuk lambang bilangan, misalkan satu, dua, tiga dengan keterangan satu ya berarti warna ke satu. Kalau misalkan ada satu lagi berarti maksudnya dia warna yang sama dengan angka yang satu yang di labelin pada yang lainnya, sisi atau titik yang lainnya itu gitu. Jadi eh, dalam pewarnaan graf itu kita nggak hanya memang benar-benar mewarnai, tapi kita untuk lebih sederhananya kita notasikan ya warna itu dalam bentuk angka-angka warna ke satu, warna kedua, warna ketiga dan seterusnya itu. Nah, saya izin mau share screen ya. Sebentar, sebentar. Hmm, 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 hmm.
Nah, ini udah kelihatan apa belum ya? Slide-nya sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, kita mulai ya. Sekarang kita belajar bersama-sama terkait dengan pewarnaan graf. Nah, pewarnaan graf itu ada tiga macam yang akan kita pelajari ya. Ada namanya pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan wilayah. Sebelum memasuki ketiga jenis pewarnaan tersebut, kita mengenal dulu ya. Gimana sih kok ada pewarnaan graf itu konsepnya seperti apa gitu kan? Nah, pada zaman dahulu kala, ini cerita ya, pada zaman dahulu kala, pada tahun 1852 itu ada ilmuwan ya, matematikawan London, Francis Godray, itu eh sama ya, dia mengamati peta Inggris. Nah, kemudian eh di dalam peta Inggris tersebut kan ada berbagai macam daerah gitu ya. Nah, dia mewarnai daerahnya itu. Oh, makan. Nah, dia mewarnai mewarnai daerah Inggris tersebut. Nah, ternyata jadi dia itu mewarnainya konsepnya gini. Ntar ini bisa dicoret-coret. Harusnya bisa sih ya. Nah, misalkan ini, nah ini anggaplah peta macam-macam ya. Ini enggak bukan Inggris ya. Misalkan ini daerah ini ginilah ya. Nah, eh di dalam pewarnaannya itu dalam peta gitu dia mewarnai gitu kan. Nah, untuk daerah yang bertetangga itu dia warnai dengan warna yang berbeda. Bertetangga itu artinya berdekatan ya. Misalkan daerah ini kita kasih warna satu ya. Karena dia berdekatan dengan warna satu, ini daerahnya kita kasih warna dua. Yang ini berdekatan juga kan, kita kasih warna tiga. Kemudian yang sebelahnya ini kita bisa kasih warna empat gitu kan. Tapi kita itu eh, mau mencari warna yang paling minimum. Nah, gimana caranya? Kalau saya ini kasih warna satu di sini, daerah bertetangganya warnanya sama nggak? Beda, Bu. Beda kan? Berarti udah boleh kan? Hmm. Nggak apa-apa, nak. Kan Allah yang nyatet dosa-dosanya. Yang bohong. Makasih ya udah jujur, Faizan. Nah, bentar ya. Tetap. Ya, hilang. Saya gambar lagi deh. Oh, ini ya. Tadi kan. Nah, misalkan kata ini lah ya tadi ya. Gitulah. Nah, ini kan warna satu. Kemudian karena dia ini bertangga, mau nggak mau dia warna dua kan? Karena dekatan dengan warna satu, nggak boleh sama kan? Nah, kemudian yang di sini kalau kita kasih warna satu, dia kan ini dekatan sama warna satu ini. Kalau kita kasih warna dua, dia dekatan dengan warna dua yang ini kan? Berarti nggak boleh. Kita harus kasih warna yang berbeda gitu kan? Nah, akhirnya kita pilihlah warna tiga ya. Warna tiga. Nah, setelah warna tiga ini untuk wilayah yang terakhir, dia mau dikasih warna apa, berapa gitu kan. Tapi kita harus cari warna yang minimum. Kalau masih bisa gunakan warna satu 2 3 kita gunakan itu. Tapi kalau emang udah nggak bisa, kita cari warna yang lain gitu. Kita boleh nambahin warna yang lain, warna keempat misalkan. Ini satu misalkan anggap aja kalian itu merah, kuning, hijau kayak gitu ya. Cuman biar gampangnya kita tulis angka aja. Nah, kemudian eh udah boleh agak sedikit. Nah, kemudian untuk warna yang keempat ini, warnanya yang wilayah terakhir ini yang keempat ya,
mungkin kita mewarnai dengan 4 bisa, tapi apakah itu yang paling minimal gitu kan? Kita coba gunakan dulu dengan warna yang ada. Kalau saya warnai dengan satu, boleh nggak yang terakhir itu yang paling kanan? Boleh, Bu. Boleh, karena dia tidak bertetangga dengan wilayah satu itu. Bertetangga artinya langsung berdekatan langsung ya, bersisi, bersebelahan gitu. Boleh dengan angka satu, boleh. Kalau dengan warna yang kedua, boleh nggak? Boleh, Bu, karena tidak ber Ya, boleh juga, karena dengan dua juga tidak bertetangga langsung ya. Nah, kemudian kalau dengan warna yang ketiga, boleh nggak? tidak boleh, Bu. Tidak boleh, karena dia bertetangga. Maka, karena masih bisa menggunakan warna-warna yang ada, yang sebelumnya dipakai, kita tidak perlu menambahkan warna 4, tapi cukup kita beri warna aja, satu atau dua. Ini boleh, boleh satu, boleh dua ya. Saya ambil di sini misalkan satu. Nah, berarti dalam peta ini, itu kita cukup mewarnainya dengan 3 warna. Nah, di tahun 1852 itu si Francis Guthrie ini, si Guthrie itu eh, mengamati bahwa daerah Inggris itu bisa diwarnai dengan 4 warna sedemikian hingga daerah yang bertetangga kayak tadi itu punya warna yang berbeda. Terus, sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, lalu akhirnya dia punya pemikiran nih. Dia menyatakan bahwa semua peta itu butuh 4 warna. Maksimal 4 warna. Ini maksudnya maksimal ya. Maksimal 4 warna untuk diwarnain. Nah, kemudian tapi kan pernyataan itu harus dibuktikan gitu kan secara ilmiah. Akhirnya dia mencoba untuk membuktikan hal tersebut. Selain dia tuh ilmuwan-ilmuwan lain juga biasa ya dalam matematika itu ketika ada suatu dugaan gitu kan ya, dugaan itu kan harus dibuktikan. Nah, itu biasanya ilmuwan lain tahu dari mana? Biasanya tuh misalkan kita publish artikel nih, dalam artikel tersebut kita menyampaikan suatu dugaan. Dugaan itu artinya kan masih belum diketahui pasti kebenarannya ya, bisa aja dugaan itu benar ataupun salah. Nah, ketika orang lain atau ilmuwan lain membaca artikel artikel kita dan membaca terkait dengan dugaan tersebut, mungkin dia tertarik untuk mencoba membuktikan gitu kan. Nah, akhirnya dengan cara itu banyak ilmuwan juga gitu kan yang mengetahui apa pernyataan dari Guthrie ini gitu ya. Akhirnya banyak ilmuwan juga yang mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sampai pada akhirnya yang berhasil membuktikan itu adalah Wolfgang Haken. Adik, boleh telepon? Boleh telepon kayaknya aku mau Nah, akhirnya pada tahun 1976 itu Wolfgang Haken dan Kenneth Apple eh, itu berhasil membuktikan teorema ini. Mereka pakai apa? Mereka pakai komputer. Di mana pada masa itu pasti komputer itu adalah sesuatu hal yang sangat canggih, maksudnya barang canggih tapi tidak tidak secanggih yang saat ini gitu ya. Mungkin proses berpikirnya, mungkin memorinya juga tidak sebagus sekarang, prosesornya juga dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga untuk membuktikan hal tersebut itu dia gunakan komputer yang memakan waktu 1.200 jam. Bayangkan itu berapa lama gitu kan untuk membuktikan pernyataan Guthrie itu. Nah, eh, pembuktian itu akhirnya menciptakan yang namanya teorema four color theorem kalau nggak salah itu teorema 4 warna. Jadi dalam teorema itu memang menyatakan bahwa untuk mewarnai peta itu kita cukup dengan maksimal 4 warna. Jadi nggak akan sampai ke 5 warna dan lain sebagainya. 3 warna bisa. Kalau misalkan memang kayak tadi kan 3 warna, 2 warna boleh, 1 warna ya kalau misalkan peta kan nggak mungkin satu wilayah doang ya, mungkin akan bersebelahan gitu kan. Pastinya minimal 2 ya, tapi nggak akan lebih dari 4 warna. Nah, berkat usahanya ini akhirnya muncullah ilmu
cabang ilmu ya atau submateri dalam teori graf ini yang disebut sebagai pewarnaan graf itu. Jadi kadang-kadang hal yang kita pikirkan iseng-iseng, bukan iseng-iseng ya, mungkin eh, yang ada dalam pikiran kita itu kita boleh untuk membuat suatu dugaan gitu ya, anak-anak. Dugaan yang nantinya mungkin jangan-jangan bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Kayak si Francis Guthrie itu kan dia ngewarnain asalnya dari ngewarnain peta doang gitu kan. Terus kok ternyata untuk daerah yang bersebelahan kalau nggak boleh sama warnanya, kok bisa 4 warna ya? Terus mungkin dia pastinya nggak cuman ini aja ya, pasti dia mencoba wilayah-wilayah lain atau peta-peta lain gitu kan. Sampai akhirnya dia mau membuat suatu dugaan bahwa oh kayaknya kalau ngewarnain peta itu cuma butuh 4 warna deh maksimal gitu kan. Tapi buktinya gimana ya? Gitu. Nah, itu nanti bisa kalian apa baca ya untuk four color theorem ya teorema 4 warna itu di sana terkait dengan permasalahan ini. Ya akhirnya terciptalah pewarnaan graf lah ya gitu ya ilmunya itu. Nah ini contohnya kayak ngewarnain gitu kan, di mana daerah yang bersebelahan itu nggak boleh sama warnanya ya. Nah, di dalam pewarnaan graf itu ada 3 jenis yang akan kita pelajari, yakni pewarnaan simpul, sisi, dan juga wilayah. Yang pertama adalah pewarnaan simpul atau pewarnaan titik ya. Pewarnaan titik itu apa sih? Namanya juga pewarnaan titik. Terus ini kan kita belajarnya tentang graf. Kalian sudah tahu ya graf itu ya pastinya eh, berupaya titik dan sisi gitu kan. Nah, karena yang diwarnain adalah titik ya berarti pewarnaan titik itu adalah pewarnaan dari suatu graf G yang memetakan warna-warna ya tadi warna merah, kuning, hijau atau warna ke 1, 2, 3 gitu kan ke titik-titik dari graf G itu. Sedemikian hingga simpul relasinya itu mempunyai warna yang berbeda. Artinya, untuk setiap 2 titik yang bertetangga, itu warnanya nggak boleh sama. Dia harus berbeda. Sama kayak tadi ya, yang bertetangga itu nggak boleh sama. Nah, eh, di dalam pewarnaan titik ini, tantangan kita adalah mencari banyaknya warna yang minimum. Jadi, kalau misalkan kayak tadi kan, kita sebenarnya bisa mewarnai peta yang tadi itu ya dalam 4 warna gitu kan. Tapi kalau 3 warna bisa, kenapa harus 4 warna gitu? Jadi, kita cari yang paling minimum. Kalau misalkan 2 warna, apakah mungkin? Gitu. Kalau misalkan memang mungkin, ya berarti warna yang minimum itu adalah 2 warna. Nah, banyaknya warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai simpul ya, mewarnai titik dalam graf G itu disebut sebagai bilangan kromatik dari graf G yang dilambangkan dengan ini, Ci G. Ci ini artinya bilangan kromatik. Ini disepakati secara universal ya. Jadi kalau ada istilah seperti ini dalam graf, itu artinya bilangan kromatik. Atau banyaknya warna minimum yang diperlukan dalam graf G. Eh, jadi, prinsipnya di sini dalam pewarnaan titik adalah antara 2 titik yang bertetangga, yang titik yang deketan gitu ya, yang bertetangga itu kan berarti dia di apa disambung oleh ada garis ada sisi ya yang menghubungkan antara kedua titik tersebut gitu kan. Nah, itu nggak boleh sama warnanya ya. Terus kita cari warnaan yang paling minimum. Ini contohnya, kalau kita punya graf lintasan, kan ada graf lintasan, kemudian eh, kita akan mewarnai graf lintasan ini. Titik-titiknya ini yang graf lintasannya ada P3, P4, P5 ya kalau nggak salah. Ini ya. Nah, kita akan mewarnai graf ini untuk P3 misalkan. Ini P3, P4 ya, P5. Nah, perhatikan P3. Ada 3 titik, yaitu V1, V2, V3. Ini saya awalnya coba warnanya bener-bener saya warnain aja deh ya. Ini misalkan saya beri warna merah. Misalkan saya beri warna merah pada titik V1 ini.
Tadi kan prinsipnya kan untuk dua warna, dua titik yang bertetangga nggak boleh sama ya warnanya ya. Nah, V2 kita mau warnain dengan apa? Pilihannya, misalkan saya beri pilihan em, merah, hijau, biru. V2 mau diwarnain dengan apa? Hijau, Bu. Hijau. Kalau merah boleh nggak? Nggak boleh, Bu, karena simpul relasinya udah merah. Nanti sama. Ya, betul, karena dia bertetangga dengan V1 ya. Kalau biru boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Berarti sebenarnya boleh apapun warnanya ya, asalkan dia jangan merah gitu kan. Oke, kita misalkan pilih hijau tadi ya. Ini boleh hijau, boleh biru ya, terserah yang penting beda. Kita em, taruh hijau di sini. V1, V2 kan bertetangga tuh, ada garis yang menghubungkan, ada sisi yang menghubungkan. Berarti warnanya nggak boleh sama kan? Berarti benar, V1-nya merah, V2-nya yang bukan merah. Dan ini kita pilih hijau. Nah, sekarang V3. V3 kita pilihannya ada merah, hijau, biru. V3 mau kita warnain dengan apa? Merah, Bu. Merah. Kenapa? Karena nanti biar bilangan kromatiknya itu kan minimal. Jadi eh, pakai warna merah lagi karena udah beda lagi sama tetangganya. V1 dan V3 apakah bertetangga? Tidak, Bu. Tidak Ada ya. V2 di situ. V3-nya bertetangga dengan siapa? V2. Dengan V2. Nah, sekarang tadi Ulon bilang merah ya. Kalau misalkan saya warnain hijau, boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Nanti sama-sama tetangganya V2. Nggak boleh ya, karena dia bertetangga dengan V2. Nah, sekarang kalau saya warnain biru, boleh nggak? Mungkin boleh, tapi nanti berarti bukan bilangan kromatik atau hasil minimum yang didapatkan. Karena seharusnya kalau merah aja udah bisa. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita pilih biru boleh karena dia tidak menyalahi aturan yang terkait dengan ketetanggaan ya, boleh karena warnanya berbeda. Tapi dalam hal ini kan kita mau mencari nilai warna yang paling minimum. Banyaknya warna paling minimum sehingga daripada kita pilih biru ataupun warna lainnya, mending kita pakai warna yang sudah ada. Karena di sini sudah adanya merah dan hijau, pilihannya merah atau hijau, sedangkan hijau kan nggak boleh karena dia bertetangga. Berarti agar warnanya minimum kita kasih warna merah. Good. Nah, sekarang P4. Coba dipikirkan P4 kira-kira. Nah, ini karena sama-sama graf lintasan ya, kita coba awalinya sama ya. V1 dan V2-nya sama-sama merah dan hijau ya. Coba eh, P4 dan P5, kalian pikirkan warna titik yang lainnya, V3 sampai V5-nya itu apa. Ini karena nanti kita akan membuat fungsinya ya, rumus fungsinya. Jadi kita buat sama warnanya. Kayak kemarin kan pelabelan kita cari polanya. Ini di pewarnaan juga akan ada polanya nanti. Nah, oke, sekarang kalian pikirkan untuk P4, V3-nya apa, V4-nya apa, dan P5, V3, V4, V5-nya itu warna apa. Sedemikian hingga nanti warna yang dibutuhkan atau warna yang diwarnai, warna yang digunakan dalam graf lintasan ini banyaknya minimal. Sehingga kita bisa mendapatkan bilangan kromatiknya. Ada yang punya ide? V4, V3, dan V4-nya apa? Harus minimal ya. Kalau misalkan masih bisa dua warna, gunakan dua warna. Kalau nggak bisa, tambah satu warna. Kalau nggak bisa lagi, tambah lagi, baru tambah warna. Tapi pastikan dia itu minimal.
banyaknya warna yang digunakan. Selain Ulwan ya, tadi Ulwan udah jawab MP3. Selain Ulwan, silakan untuk P4, P3 dan P4-nya kira-kira warna apa ya? Ada yang punya ide? Nah, ini P3-nya apa? P4-nya apa? Yuk, yang lainnya silakan. Merah dan hijau, Bu. Hilman, merah dan hijau, kenapa? Karena Kenapa? P2-nya sudah hijau, Bu. Jadi biar nggak sama, P3-nya merah, terus P4-nya hijau. Supaya Kenapa? minimal. Oh ya, oke. Kita nggak gunain biru, nggak perlu. Perlu ada warna lain nggak kira-kira? Nggak perlu, Bu. Karena dua, Hmm. dua warna sudah cukup, Bu. Oke, ini P3-nya merah, kemudian P4-nya hijau ya. Good job. Betul ya, jadi karena merah dan hijau masih bisa dipakai ya, jadi kita gunakan kedua warna ini dulu. Dan kalau perhatikan antara dua titik yang bertetangga atau yang dihubungkan dengan sisi itu nggak ada warna yang sama. Sekarang P5, P3, 4, 5-nya apa? Merah, hijau, dan merah, Bu. Good job. Sama ya, alasannya seperti tadi ya. Ini merah, P4-nya hijau, birunya, P5-nya merah. Kalau lintasan ini relatif mungkin nggak terlalu susah ya, karena dia pohon. Dan nanti ada teorema nih, kalau dia itu grafnya itu berbentuk graf pohon, artinya pohon itu nggak ada sikelnya ya. Kayak ini kan nggak ada siklusnya. Dia cukup dengan dua warna. Jadi secara general, kalian kalau udah nemuin itu graf pohon, otomatis kalian udah bisa memastikan bahwa dia bisa diwarnai dengan dua warna. Itu bagus itu yang membuktikan itu tuh. Nah, oke, sekarang kita udah mana tadi? Sekarang kita udah ini ya, nentuin ini. Perhatikan graf P3 lintasan ya. P3, P4, P5 tersebut yang ada di sini tuh. Apakah kalian sudah menemukan pola pewarnaannya dalam graf lintasan ini? Kira-kira ada polanya nggak ternyata pewarnaan dalam graf lintasan ini? Selang-seling, Bu. Selang-seling. Oke, sekarang misalkan saya perpanjang nih ya. Saya perpanjang, ada titik-titik yang lain. Kayak gitu. Ini anggap V6, 7, 8, 9 ya. V6-nya apa? V6-nya warna apa? Hijau. Hijau. V6. Yang hijau lagi apa? V berapa? V8. 8. Kalau V7-nya Merah. merah. V9-nya juga merah. V9-nya juga merah. Artinya apa yang bisa kalian simpulkan untuk pewarnaan graf lintasan ini? Coba. Apa? Kalian sudah belajar bikin rumus fungsi untuk pelabelan. Kalau indeks dari titiknya itu ganjil, V1, 3, 5, apa? Untuk yang ganjil titiknya berwarna merah, dan untuk yang genap berwarna hijau. Good job. Itu polanya sudah kelihatan ya di sana ya. Dan ini adalah yang paling minimal. Nah, ini next ya.
Nah, ini sama ya, ini biru ya, nggak apa-apa lah sama. Nah, eh, karena untuk P berapapun cukup untuk dua warna minimalnya ya, eh, maka kita simpulkan bahwa bilangan kromatik atau banyaknya warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik pada graf lintasan itu adalah 2, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Ya, jadi C dari PN atau graf lintasan itu sama dengan 2. Nah, sekarang kayak kemarin, kayak waktu pelabelan ya, kan kalian sudah menentukan K-nya ya, K-nya aja, bilangan ajaibnya itu berapa gitu kan. Nah, untuk menemukan bilangan ajaib itu tuh eh, caranya gimana? Kalian bikin rumus fungsinya kan? Nah, di dalam pewarnaan itu juga seperti itu. Agar lebih mudah, kita simbolkan, kita notasikan warna-warnanya itu dengan angka-angka agar lebih mudah. Misal angka merah saya simbolkan dengan 1 dan biru dengan 2, maka ini 1 ya. Ini berarti 1, 2, 1, 2 gitu kan. Ini 1, 2, 1, 2, 1 gitu kan. Karena kita cukup butuh 1, 2, 1 ini maknanya berarti warna ke-1, warna kedua, dan seterusnya. Nah, belum udah. Nah, eh simbolnya C sekarang. Kalau kemarin itu kan F ya fungsinya ya, apa fungsi pelabelannya ya. Ini C coloringnya. Coloring dari PI, ya kan? PI kan artinya V1, 2, 3, dan seterusnya ya. Rumusnya apa dong? Dia akan bernilai, kan ada dua nilai nih, 1 atau 2 gitu kan. Dia akan bernilai 1 kalau 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 E-nya ganjil. kalau I-nya ganjil, eh, dan dia akan bernilai 2 kalau Kalau E-nya genap. I-nya genap. Di mana di mana atau kalian tulis koma gitu nggak apa-apa, nggak usah di mana. Pakai notasi matematika aja ya. Di mana eh I-nya itu bergerak dari berapa? Ini kan tadi P3, P4, P5 gitu kan. I-nya bergerak dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai N. Good job, dari 1 sampai N ya. Nah, jadi untuk jadi dalam pewarnaan itu kita juga bisa menemukan rumus fungsinya. Kita sampaikan bahwa, oh ini bilangan kromatiknya itu 2. Kok bisa? Gimana caranya kita dapetin 2 gitu kan? Ya, dia akan menilai 1 untuk yang I ganjil dan 2 untuk yang I genap. Udah nggak ada pilihan lain. Artinya kita cuma butuh 2 warna aja. Kalau misalkan ada 3 warna, ya kalian sampaikan dia akan berwarna 3 gitu. Itu ketika apa gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada graf yang lain nih. Namanya graf siklus atau cycle ya bahasanya. CN. N-nya itu menunjukkan banyaknya titiknya ya. Walaupun banyaknya sisinya juga sama sih. Sekarang coba kalian warnai graf cycle ini. C3, 4, 5, 6. Dan kalian coba cari polanya. Kalau 6 belum cukup, tambahin C7, C8. Kalian gambarkan ya pada kertas kalian. Kalian coret-coret. Warnaan titiknya, bilangan kromatiknya, kita mau nentuin bilangan kromatiknya dulu ya. Baru nanti rumus pewarnaannya apa. Kalau makannya udah habis, boleh main HP ya? Iya. Tadi udah bisa. Karena udah jam 11 ya.
Coba, nanti coba kalian, ini saya mau tulis ininya ya, V1, 2, 3-nya ya, biar kita sama. Boleh V, boleh X ya, boleh yang lainnya. Ya, saya misalkan X, ini nggak harus V sih, tapi yang lazim itu V, karena vertex ya. Ini saya misalkan X aja, boleh Y gitu kan. Nanti kalian coba 3 orang boleh di grup ya. Nanti kalian share, kalian dapat bilangan kromatiknya berapa gitu. Bilangan kromatiknya gitu. Kalau membuat indeks apa nama titik ya, kalau bisa ya memang sebaiknya ya. Kalau misalkan kita arahnya berlawanan jarum jam, semuanya berlawanan jarum jam. Kalau misalkan searah, searah gitu. Jadi biar em, apa bisa menemukan pola yang coba dulu ya. Saya tunggu di grup ya. Nanti kita diskusikan di sini. Ini boleh di stop dulu biar apa rekamannya boleh di stop dulu biar nggak banyak diem. Apa derajatnya. Kemudian setelah selesai warnai simpul yang bertetangga dengan simpul yang pertama tadi. Yang tidak bertetangga maksud saya. Yang tidak bertetangga dengan warna yang sama. Kenapa? Kalau nggak bertetangga kan kita boleh warnanya sama gitu kan. Kalau bertetangga kan nggak boleh. Nah, habis itu setelah selesai merah tadi, nah baru warna yang bertetangga yang eh, maksudnya warna simpul yang derajatnya lebih kecil dari yang paling besar tadi itu diberi warna yang kedua dan seterusnya. Kayak gini contohnya. Nih, coba. Masih ingat derajat nggak kalian ya? Derajat itu adalah sisi yang nempel pada titik ya. Coba, V1 derajatnya berapa? 4 tuh. Betul, karena V1 itu ada sisi yang menghubungkan ke V2, V3, V4, dan V5 ya. Ada 4. Oke. V2 derajatnya berapa? 3, Bu. 3. V3 derajatnya berapa? 3, 3. 3. V4 derajatnya berapa? 3, 3, good. V5 derajatnya berapa? 3, V6? 4. 4. Oke, sekarang kan tadi ada derajatnya 4, ada derajatnya 3 gitu kan. Kita urutkan dari derajat yang paling besar. Misalkan ini. Nggak harus, boleh nggak V6 dulu? Boleh. Karena kalau pewarnaan kan nggak saklek. Misalkan kalian sikel tadi, yang X1-nya dikasih warna 2 dulu, boleh. V1, V2-nya dikasih warna 1, boleh. Tapi kan nggak lazim ya. Nah, ini juga kalian boleh misalkan V6-nya dulu kalian tulis baru V1. Boleh, yang penting derajatnya yang paling besar dulu di apa ditulis ya, diurutkan dari yang derajat besar ke derajat kecil. Nah, ini kan urutannya ini. Nah, sekarang apa? Nah, kebetulan kalau ini tuh dia itu sama ya. Sebenarnya konsepnya tuh gini. Misalkan ini kan udah urutannya sama nih ya. V1, V6, baru V2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita gini. Ini ikutin saya ya, jangan lihat kolomnya ya. V1-nya itu kan kita kasih warna A misalkan. Boleh 1, 2, 3 atau ABC boleh ya. Kita ABC mungkin ya. Kasih warna A. Nah, sekarang yang tidak bertetangga dengan V1 itu yang mana coba? Yang nggak bertetangga. V6. V6. Karena dia tidak bertetangga, maka kita bisa memberikan warna yang sama.
Paham ya? Jadi kalian lihat dulu yang nggak bertetangga itu mana, baru kalian berikan warna yang sama dulu. Ada lagi nggak yang nggak bertetangga dengan V1? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Semuanya udah bertetangga kan semuanya bertetangga dengan V1 kan, sehingga udah cukup V1 selesai nih. Ini yang ini sudah selesai. Sekarang setelah V1 kan derajatnya yang tinggi lagi V6, tapi kan V6 karena nggak bertetangga kita warnai dengan yang sama ya, udah selesai juga ya. Nah, sekarang ini V2, 3, 4, 5. Urutannya bebas, kalian boleh menuliskan V3, V5, V4, V2, bebas nggak harus saklek dari dari apa I yang paling kecil ke yang gede enggak. Jadi bebas. Yang penting derajatnya yang kita lihat. Kalau dia setara sama banyak, jumlah derajatnya, maka em, kalian bebas untuk mengurutkan urutannya itu ya. Kalau dia kurang dari itu, baru setelahnya itu nggak boleh mendahului. Oke, sekarang V2 ya. Kita ke V2. Karena V2 itu kan bertetangga dengan A. Nah, jadi kalau algoritma Westphal ini enaknya gini, karena ke A udah selesai, berarti harus nambah warna lain dong, gitu kan. Kenapa? Karena tadi yang nggak bertetangga sudah kita warnai dengan A semua. Nah, sehingga yang V2 kan bertetangga nih, kita warnai dengan B. Nah, sekarang cek mana titik yang tidak bertetangga dengan V2. Karena kita mewarnai dengan warna yang sama, yakni B. P3, Bu. V3 nggak bertetangga, kita warnai B. Bentar, ini kayaknya masih loading ya. Laptop saya ini bentar dulu. Oke, V3B. V, terus ada lagi nggak yang nggak bertetangga dengan V2? Nggak ada, Bu. V3 aja. Oke, sudah selesai. Berarti V2 udah diwarnain. Nah, V3 juga sudah diwarnain. Terus sekarang masih ada yang derajatnya sama kan, V4 dan V5. Kita coba ke V4 dulu. V4, kita harus warnain dengan, itu kan V5, bentar. V5 bertetangga dengan V2 enggak sih? Enggak kan? Oh iya, enggak, Bu. Nggak bertetangga. V5 enggak bertetangga kan? Boleh B kan ya? Iya kan? Boleh. Nggak bisa. Karena V5 itu tidak bertetangga dengan V2, tapi dia bertetangga dengan V3. Nih, tahu nggak? Ini kan V5. Mana sih? Ini yang bawah nih. Ini V5, dia kan bertetangga dengan V3. Paham nggak? Paham, Bu, paham. Jadi dia nggak boleh B ya. V2 itu, V3 itu kan nggak bertetangga dengan V2, maka kita beri warna yang sama, yakni B. Nah, V4 itu bertetangga dengan V2, berarti nggak boleh warna B juga, gitu. Nah, V5, dia itu nggak bertetangga dengan V2, tapi kalau dengan V2 dia boleh B juga, tapi kondisinya sekarang V5 itu bertetangga dengan V3, di mana V3 kita sudah mewarnai dengan B, maka V5 itu nggak boleh B, ya. Oke, sekarang lanjut ya yang V4 dan V5. V4 kan dia udah nggak boleh A, nggak boleh B kan? Berarti nambah lagi ya, dia jadi C. Nah, sekarang lihat V4 nggak bertetangga dengan mana? V5 ya. Jadi ini juga C. Sehingga kita bisa menemukan pewarnaannya. Ini udah selesai kan, V4 sudah C, V5 juga sudah C. Jadi kita butuh 3 warna ternyata untuk mewarnai graf yang seperti ini, graf F yang seperti ini. Dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell ya. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, saya coba stop share dulu.
Kayaknya saya tuh punya soal-soal terkait ini di mana ya? Oke, ini ada. Kita lanjut. Mungkin kita yang titik dulu ya. Nanti untuk sisi dan wilayah kita lanjutkan di apa pertemuan selanjutnya ya. Kita coba nih misalkan ada graf seperti ini nih. Sebentar ya. Ini reguler nggak ya? Yang ini aja deh. Yang ini nih. Nah, coba dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell itu, kalian tentukan dia bilangan kromatiknya berapa. Urutkan dari yang derajatnya paling besar. Kayak tadi ya. Titiknya apa, derajatnya berapa, kalian bikin kolom ya, kemudian nanti kalian warnain. Coba ya. Saya share di grup ya. Ini kalian bisa lihat di grup ya. Nah, kalian tentukan tuh, kalian apa namanya? Kalian urutkan dulu dari derajat yang paling besar ke yang kecil. Nanti kalian lihat warnaannya ya. Coba dulu ya, saya tunggu di grup jawabannya. Maksimal 3 orang boleh mengirimkan jawaban. Kalau bisa sebelum jam 12 ya. Kayaknya insya Allah nggak lama-lama sih kalian ngerjainnya. Kalau ada yang nggak dimengerti bisa ditanyakan dulu ya. Gak apa-apa sambil ngerjakan.
Silakan, masih mencoba kah? Nah, ini udah ada jawaban ya dari Aura Malika. Ada berapa? Butuh berapa? Kromatiknya berapa berarti nih? Aura ada, Aura? Ada Ibu, di sini saya butuh 4 warna Bu, untuk mewarnai. Cuma pas agak ke akhir jujur masih agak bingung juga sih Bu, Mm-mm. yang pas di titik G, A, C, dan sampai. Oh, oke. Ya, makasih ya, Aura. Silakan yang lain. Masih ditunggu sampai 3 orang ya, silakan. Oh, bentar, Aura, Aura coba dia lihat. Eh, Aura kan itu I-nya A ya? Oh, iya Ibu, saya baru ngeh ternyata I sama H Ah, itu bertetangga. iya, Iya, tetangga D juga bertetangga dia nggak boleh iya, A, ya. Coba, iya saya mau iya, izin revisi dulu ya. ya, oke oke. Silakan yang lain.
Coba siapa yang sedang mencoba? Selain Aura Malika, ada yang lagi mencoba yang lainnya? Karena saya tidak tahu apakah saya menunggu kalian yang sedang mencoba atau kalian sedang tidak mencoba. Karena di sini saya menunggu. Yang lainnya ada yang lagi nyoba nggak? Sedang mencoba, Bu. Oh ya, oke, oke. Saya tunggu ya. Takutnya saya menunggu orang yang sedang tidak harus saya tunggu. Silakan, belum ketemu? Kalian bingung di apanya? Coba kita kerjakan nih. Maaf, Bu, kalau saya tadi ada salah hitung derajat, jadi ini lagi nyusun ulang lagi, Bu. Oh ya, oke. Hmm. Begitu saya izin sholat sebentar ya. Mungkin silakan di-share di grup dulu ya. Untuk jawabannya nanti saya kembali lagi beberapa saat lagi.
Nah, ini Ulwan udah ya. Coba. Ini kagak ada gambar grafnya Pak Ulwan. Bentar. Em, Bentar, kalian masih menyimak saya apa enggak? Kalau enggak, saya nggak mau ngomong karena nggak ada yang menyimak. Ada yang masih mendengarkan saya tidak ini? Ada Ibu. Oh ya, oke. Ini kita bahas ya satu ini ya. Nanti kita akhiri baru dilanjut em, minggu depan ya. Tadi itu soalnya tadi jawabannya ya. Nah, ini coba saya share screen ya. Nih, udah kelihatan slide-nya belum? Sudah kelihatan slide-nya belum? Masih Oh, masih loading ya? Oke. sudah Bu. Udah ya? Oke, sebentar. Kalau ini Ulwan, ini ini tadi coba cek derajatnya yang dituliskan Ulwan dan Aura tadi sama nggak? Tadi yang belum direvisi punya saya E-nya 3 Bu harusnya. Oh ya, berarti yang punya Ulwan ini udah betul ya? Eh, se- iya Bu, udah betul. Sama nggak? Yang lainnya sama nggak derajatnya dulu ya? Oke, kalau berdasarkan Ulwan itu kan I-nya itu A. I-nya A, kemudian HD, HD itu B, HD, HD itu B, B kemudian HD itu B, B, E, oh F itu A ya. F itu A, B E-nya itu C, C, B, E, B, E itu C, C kemudian G, A, C-nya D, G, A, C-nya D. Oke. Sekarang apakah semuanya dapat 4 warna? Ada yang dapat 3 warna nggak? Saya dapat, Bu. Nah, tuh karena eh, ini saya sudah pernah coba sebelumnya dan memang 3 warna sih sebentar. Tapi yang Ulwan ini coba ya. Karena makanya tadi kelemahannya itu ya dia algoritma knowledge Powell ini sebentar A. Coba ini kita kan kita tahu nih algoritma knowledge Powell itu dari derajat yang paling besar ya. Kita coba. Yang paling besar kan I ya. I-nya itu A. Terus I itu bertetangga dengan mana gitu kan. Nah, bertetangganya kan yang paling besar H dan D. H, D itu B, oke. Ini B. Oh, D itu B. Tapi kayaknya ini lihat jadi ngelihatnya nggak harus dari yang itu ya kan? Jadi I itu kan A. Gimana sih? Ya, I itu kan A. Kemudian mungkin kita pakai angka ya.
Biar nggak bingung nanti kalian. I itu warna ke-1. Nah, I itu kan bertetangga dengan H, berarti dia warna kedua. Nah, kemudian B boleh warna kedua ya. Kemudian E boleh warna kedua juga kan? Ya boleh kan ya? Misal, misal. Udah, ada lagi nggak yang tidak bertetangga? Oh, sorry, sorry. Ini kita prinsipnya yang tidak bertetangga kan ya, warnanya sama dulu ya. Jadi biasanya itu satu, dia yang tidak bertetangga itu berarti ini boleh satu, C. D, E, F. F tidak bertetangga ya, satu. Kemudian, mm-mm. Kemudian apa setelahnya itu apa? H. H itu dua, dua satu. Cek ya sambil cek dia saling bertetangga apa enggak. Nah, yang enggak bertetangga kan ini B bisa kita kasih dua ya. Dua, terus yang tidak bertetangga lagi dengan H, boleh dua enggak? Boleh ya, dua. Sama satunya masih aman ya. Udah. Terus H, D, D. D tiga ya, karena nah ini kan ada sikel nih, ada C3 ya. C3 kan memang harus tiga warna, jadi dia tiga. Kemudian ini tidak bertetangga kan, tiga. Ini tiga ya. Bisa tiga warna dia. Hilman boleh share ke grup ya? Dia bisa tiga warna nih. Baik, Bu. Ini kayaknya A-nya kan, nah A. Nah ketetangganya ini kan A, dia tidak bertetangga dengan F, jadi F boleh A. Dia juga tidak bertetangga dengan C kan? Mungkin C-nya ini dibuat A dulu ya. I tidak bertetangga dengan C kan ya? Bisa tiga warna ya. Ya kalau yang saya warnain biru, saya tulis warnanya dengan tinta biru itu ada yang bermasalah nggak? Apa aman dengan tiga warna itu? Ada nggak yang bertetangga tapi warnanya sama? Coba kalian cek ya. Yang tinta biru Aman, tuh Bu. aman ya? Ya mungkin tadi bedanya di situ kali ya. Yang bertetangga dengan I itu, yang tidak bertetangga dengan I itu ada C juga kan? Coba kalau yang Hilman. Hilman, iya betul. Hilman juga C-nya merah ya. Iya bedanya di situ ya. Sehingga akhirnya berefek ke yang lainnya ya. Jadi semua yang tidak bertetangga dengan derajat yang terbesar itu dikasih warna yang sama dulu. Nanti baru kalau udah nggak ada baru ke derajat yang lebih kecil lagi ya. Jadi ini dia bilangan kromatiknya, misalkan ini graf G ya. Bilangan kromatik graf G ini adalah 3 ya. Oke, baik anak-anak. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah. Baik, sampai di sini ya perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf sampai setengah satu ya. Semoga kalian em, masih bisa istirahat ya kalau misalkan ada perkuliahan selanjutnya ataupun jika tidak ada perkuliahan ya alhamdulillah ya. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan kerjasama dari kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.